Bab 994. Villa sisi utara. Tracy berganti pakaian dan duduk di kursi kulit putih di ruang kerja sambil berbicara di telepon. Dia sudah tahu semua tentang berita Devina. Dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika opini publik terus bergejolak, kemungkinan besar akan menyebabkan pukulan fatal bagi grup Wollens. Jadi, dia segera menelepon Lorenzo dan dengan cepat panggilan itu terhubung. "Kakak, sudah pulang." Suara Lorenzo sedingin es. Tracy melirik Naomi. Sepertinya Lorenzo tahu semua tentang dirinya yang tinggal di kediaman keluarga Wollens beberapa hari ini. Dia juga tahu apa yang terjadi di keluarga Wollens. Mungkin karena ini, Lorenzo menghukum keluarga Wollens dan melampiaskan amarahnya. "Iya, aku sudah pulang." Tracy merasa perlu menjelaskan. Carla diracuni dan kondisinya sangat parah. "Aku sangat mengkhawatirkan anak itu." "Jadi, mengkhawatirkan anak itu, kamu bisa membawanya pulang dan merawatnya." Lorenzo memotongnya dan berkata dengan dingin. "Ada begitu banyak rumah sakit di dunia. Tidak hanya keluarga Wollens yang punya dokter pribadi." "Iya." Tracy sangat hormat, serta patuh pada kakaknya. Dia tidak akan bertengkar dan bertindak seperti kebanyakan saudara lainnya dan bahkan tidak akan sengaja mengobrol dengannya. Lagi pula sekarang tidak ada gunanya lagi menjelaskan terlalu banyak, karena sudah berlalu. Bahkan, jika kamu pergi menjaga anak-anak, kamu juga tidak seharusnya ditindas lagi. Ketika Lorenzo berpikir bahwa Tracy berkata dan dipermalukan oleh Tuan Besar, dia sangat marah. "Dulu, kamu tidak berdaya, jadi mudah ditindas. Sekarang nama keluargamu adalah Moore dan kamu adalah adik perempuanku, Lorenzo Moore. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu ditindas seperti itu?" Kalimat ini dikatakan dengan penuh amarah yang membara. Tracy sangat terkesan. Sekarang dia baru tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang membelanya. Dulu dia tidak berdaya dan diintimidasi, jadi dia hanya bisa bersembunyi dan menghindar sebisanya. Sedangkan sekarang, ada orang yang berdiri di belakangnya. Pada saat itu, Tuan Besar percaya pada Victoria, menindas Tracy dengan ceroboh, meminta pengawal untuk menangkap dan mengikatnya dengan tali. Demi anaknya, dia tidak membalas dendam pada Tuan Besar. Tapi, Lorenzo tidak berpikir demikian. Apa yang sekarang keluarga Wollens derita adalah pelajaran bagi keluarga Wollens dan Tuan Besar. Agar mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. "Tracy, jangan lupakan penderitaan yang kamu rasakan saat itu. Jangan lupa bagaimana keluarga Wollens menyakitimu. Jangan lupa bagaimana kamu dipermalukan oleh Linda Hilton yang menginjak kepalamu di Thailand. Jangan lupa Bibi Juni meninggal. Jangan lupa darahmu menodai gaun pengantinmu. Pikirkanlah baik-baik. Untuk apa kamu kembali? Kamu kembali untuk membalas dendammu sendiri dan Bibi Juni. Jangan tertipu oleh pesona Daniel." Keluarga Moore tidak selemah itu. Setelah mengucapkan perkataan ini dengan marah, Lorenzo langsung menutup telepon. Tracy mendengarkan nada sibuk dari ujung telepon. Hatinya seperti ombak yang bergejolak, rumit dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tentu saja, dia tidak melupakan kebenciannya. Dia juga akan mencari Devina dan Linda untuk membalas dendam. Tapi dia tidak pernah bisa bertindak pada Tuan Besar dan Daniel. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang kesayangan anak-anaknya. Bahkan, akhir yang seperti ini, dia sebenarnya juga tidak ingin melihatnya. "Nona Tracy, maaf." Naomi meminta maaf dengan pelan. "Saya dengar dari Cecil bahwa Anda ditindas oleh keluarga Wollens dan saya benar-benar marah. Penyakit lama Anda kambuh dan obatnya tidak cukup. Saya takut terjadi sesuatu pada Anda. Jadi saya menghubungi Tuan Lorenzo. Saya tidak menyangka semuanya akan menjadi begitu parah dan untuk melampiaskan kemarahan Anda, Tuan Lorenzo benar-benar membuat grup Wollens menjadi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf." Naomi merasa sangat gelisah. Jika Ryan tahu bahwa dialah yang melaporkan dan menyebabkan semuanya menjadi seperti ini, Ryan mungkin akan menyalahkannya. Saat dia dan Ryan pergi bersama untuk mencari Linda, Ryan bercerita banyak tentang Daniel dan Tracy padanya. Setelah dia tahu, dia merasa sedikit terguncang. Hanya saja tak disangka setelah kembali dan melihat Tracy ditindas, hatinya menjadi panas lalu ia menghubungi Lorenzo. Bab 995.
Tidak ada hubungannya denganmu. Suasana hati Tracy berangsur-angsur menjadi tenang dan dia menganalisis secara rasional. Kamu hanya melakukan kewajibanmu. Tidak ada yang salah. Kakakku bertindak seperti ini juga tidak salah. Devina memang bersalah dan memang seharusnya ia dihukum. Sekarang dia bersembunyi dan kita tidak bisa mencarinya. Hanya dengan cara ini, kita bisa memaksanya keluar. Tapi dengan cara ini, Presdir Daniel juga akan terlibat. Naomi mengerutkan kening. Sekarang semua opini publik mengarah pada grup Wollens. Orang-orang yang tidak berada di lingkaran bisnis atas tidak tahu bahwa Devina telah lama berpisah dari keluarga Wollens. Masyarakat umum mengira sebagai keluarga Wollens. Semua yang dia lakukan akan terkait dengan keluarga Wollens. Saat ini Devina mungkin sedang diam-diam bersenang-senang. Dia tidak sabar menunggu reaksi dari masyarakat. Karena dia tahu bahwa Presdir Daniel pasti akan memutar otaknya untuk memecahkan masalah ini. Jika tidak, dia akan menyeret seluruh keluarga Wollens mati bersama. Oleh karena itu, yang akan menerima imbas dari masalah ini adalah Presdir Daniel. Mendengar perkataan ini, Tracy terdiam. Dia tidak tahu akan hal ini. Jadi dia menelpon Lorenzo. Dia awalnya ingin membujuk kakaknya untuk berhenti. Tapi sebelum dia sempat berbicara, dia dimarahi olehnya. Membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Salah satu alasan utama kakaknya marah padanya adalah karena tuan besar. Dia tidak sayangnya. Bukan berarti kakaknya juga tidak memperhitungkannya. Dengan cara ini, hubungan Anda dengan Presdir Daniel akan semakin renggang. Naomi menatap Tracy dengan sedih dan bertanya dengan pelan. Anda pasti sangat sedih kan? Apa yang Ryan katakan padamu? Tracy memelototinya dengan dingin. Tidak, tidak ada. Naomi buru-buru menundukkan kepalanya. Dua orang pergi bersama untuk menangkap Linda. Pergi sepanjang hari dan mengalami hidup dan mati bersama. Dulu, ada duri di mata dan sekarang menjadi hubungan yang sulit dipahami. Itu normal. Tracy melihat semuanya dengan mata kepala sendiri dan keinginan dirinya sendiri. Oh, sebelum balas dendam besar dibalaskan, mereka berhasil menarik kedua orangku ke pihak mereka. Nona Tracy, aku tidak. Naomi buru-buru menjelaskan. Jika keluarga Wollens mengatakan akan menyerang Anda, saya akan berdiri di sisi Anda tanpa ragu dan tidak akan pernah goyah karena masalah emosional pribadi. Aku tahu, Tracy memandang dengan lembut. Saya tidak pernah meragukan kesetiaan orang-orang yang diberikan kakakku padaku. Baguslah, Anda mengagetkanku. Naomi menepuk-nepuk dadanya. Aku benar-benar penasaran. Apa yang Ryan bilang padamu? Tracy bertanya dengan penasaran. Ryan bilang, dulu Anda dan Presdir Daniel saling mencintai. Tapi Tuan Besar tidak menerima Anda. Naomi berkata dengan pelan, terutama karena Anda berasal dari keluarga Moore dan ibu Anda secara tidak langsung membunuh orang tua Presdir Daniel. Jadi Tuan Besar dengan tegas menentang pernikahan ini. Aku tahu. Aku ingat hal ini. Tracy mengangguk. Tuan Besar sepertinya baru tahu rahasia ini pada hari pernikahan. Devina yang memberitahunya. Sejujurnya, aku tidak begitu membenci Tuan Besar. Karena aku tidak pernah menganggapnya sebagai saudara. Di mataku, dia hanyalah orang luar dan aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Tapi, Daniel berbeda. Dia memberitahuku bahwa kita dulu saling mencintai. Memiliki 3 anak. Pergi ke gereja bersama. Saling memasangkan cincin kawin. Kita seharusnya menjadi orang terdekat bagi satu sama lain. Tapi kenapa dia mengkhianatiku? Kenapa menyerah padaku? Aku tidak mengerti. Jika itu aku, tidak peduli bagaimana kakakku menentang. Aku akan tetap bersama orang yang aku cintai dan tidak akan pernah memilih untuk menjadi pengecut. Apalagi mencari pengganti. Itulah perbedaan antara aku dan dia. Ryan memberitahuku. Pada saat itu, Anda mengalami serangan racun dan Presdir Daniel berkompromi dengan Tuan Besar untuk sementara waktu demi mendapatkan penawarnya. Semuanya hanyalah alasan. Tracy tidak mau mendengar lagi. Sudahlah. Bereskan. Kita pergi ke rumah sakit menjenguk Paula. Bab 996. Saat keluar, langit mendung dan sepertinya akan turun hujan lagi. Naomi telah menyiapkan peredam suara mobil. Begitu melihat cuaca buruk, bisa segera meminta Tracy memasang earphone-nya. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan mobil keluarga Wollens.
Ada belasan mobil dan suasana sangat tegang. Apa mereka akan pindah rumah? Naomi dengan hati-hati memperhatikan rombongan mobil. Mungkin dia khawatir Victoria menyembunyikan racun di tempat lain atau dia menemukan sesuatu. Jadi sekeluarga pindah dan menunggu hingga selesai dibersihkan. Ketika Tracy berbicara, terdengar suara kicau elang di luar. Naomi segera menyuruh sopir untuk memperlambat laju mobil, lalu membuka jendela. Roxy si elang terbang masuk ke dalam mobil. Juga ada Roxy kecil di atas punggungnya. Sepasang cakar kecil Roxy mencengkeram bulu elang dengan erat, karena takut terjatuh. Kepala kecilnya yang hijau melihat sekelilingnya dengan gugup dan penasaran. Hahaha, si kecil, kenapa kamu ada di sini? Naomi tidak bisa menahan diri. Ia menggoda Roxy. Lihatlah dirimu yang gemetaran. Tak disangka, kalian berdua akan berteman. Tracy mengulurkan tangannya dan Roxy terbang ke punggung tangannya, lalu menggosok pipinya dengan kepala kecilnya. Tracy dengan lembut menyentuh kepala kecilnya dan berbalik untuk melihat Roxy si elang. Roxy memegang catatan di mulut lalu Tracy mengambil catatan itu. Mami, kami akan menunggumu pulang. Disertai tanda tangannya, Carlos Charles Carla. Ketika Tracy melihat tulisan tangan itu, goresan demi goresan dan melihat kata anak-anak, dia sangat tersentuh. Mami, Mami, tangisan anak-anak terdengar dari luar jendela. Naomi segera memerintahkan sopir untuk mempercepat laju mobil dari kedua Rolls-Royce Phantom berjalan berdampingan. Ketiga anak memberi isyarat kepada Tracy di dekat jendela. Charles menjulurkan kepalanya dengan penuh semangat, tapi ia ditarik kembali oleh Ryan, hati-hati. Kemudian, Ryan memberi isyarat kepada Naomi dan bertanya, apa ingin berhenti dan berbicara? Naomi segera bertanya pada Tracy. Tracy menggelengkan kepalanya. Ia hanya membungkuk dan berkata kepada anak-anaknya, Carlos Charles Carla, duduklah yang baik. Beberapa hari lagi, Mami akan datang menjemput kalian, patuhlah. Lia, aku mengerti Mami. Anak-anak duduk kembali dengan patuh. Tracy membuat gerakan dan Roxy si elang terbang keluar jendela bersama Roxy kecil. Mereka kembali ke sisi anak-anak. Tracy memegang catatan sambil terus melakukan pergantian tangan kepada anak-anak. Mobil perlahan-lahan melaju melewati mobil di sebelahnya. Tracy melihat anak-anak duduk di kursi belakang menatapnya. Matanya tiba-tiba memerah. Tidak apa-apa. Tidak lama lagi akan bertemu dengan mereka. Naomi menghiburnya dengan pelan. Aku dengar Hartono sudah mendatangkan tabib Hansen dan malam ini akan tiba di kota Bunaken. Periksa penerbangan yang mana? Perintah Tracy. Baik, gerimis tidak ada kilat dan guntur. Tapi mereka tetap waspada. Ketika Tracy tiba di rumah sakit, langit sudah gelap. Mereka bergegas ke kamar pasien untuk menjenguk Paula. Saat hendak mendorong pintu, tiba-tiba terdengar suara panik di dalam. Kenapa kamu kembali lebih awal? Aku dengar kamu tertembak dan aku cemas. Jadi aku kembali lebih awal. Itu suara Hartono. Tabib Hansen ada di mana? Paula menjadi cemas. Apa sudah dijemput pulang? Malam ini, mereka naik pesawat khusus dan aku akan ke bandara sebentar lagi. Kamu, Paula menjadi kesal. Apa kamu gila? Kamu tidak mematuhi perintah. Jika Daniel tahu, kamu meninggalkan pekerjaan tanpa izin, dia pasti akan menghukummu dengan berat. Aku sudah tidak peduli. Aku takut tidak bisa melihatmu lagi. Diam. Paula berteriak dengan marah. Kamu benar-benar menjengkelkan. Tabib Hansen itu yang akan menyelamatkan nyawa Nona Tracy dan Nona Carla. Bagaimana jika terjadi hal yang tidak terduga? Cepat jemput dia. Jangan sampai terjadi masalah. Aku tahu, aku hanya mengkhawatirkanmu. Baguslah jika kamu baik-baik saja. Aku akan ke bandara sekarang. Bab 997. Setelah Hartono melewati jendela, Tracy baru mendorong pintu, lalu masuk. Paula masih melirik dan melihat ke jendela dengan keengganan di matanya. Sudah pergi. Masih melihatnya. Terdengar suara Tracy. Paula terkejut dan buru-buru menjelaskan. Nona Tracy, aku sudah mendengarnya. Tracy memotongnya dan duduk di kursi samping ranjang. Hartono tergila-gila kepadamu. Dia pria yang baik. Tidak mungkin. Dia terlalu kekanak-kanakan. Paula menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Aku baru saja memarahinya. Masalah sepenting ini bisa dia tinggalkan. Untuk hal ini,
Memang harus dimarahi. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Tapi, kamu melindungiku tanpa memikirkan nyawamu. Kontribusi ini bisa menghapus kesalahan. Kenapa seperti ini? Paula berkata dengan wajah memerah. Ini kontribusiku. Bagaimana bisa menghapus kesalahannya? Benar juga. Tracy mengangguk dan berkata dengan cukup serius. Kalau begitu, izinkan Daniel menghukumnya dengan benar. Jangan. Paula tiba-tiba menjadi cemas. Hahaha, Naomi tidak bisa menahan tawanya. Sudah mengelak, tapi tetap panik. Dasar, Paula melempar bantal. Saat terluka pun kamu tetap sangat galak. Hati-hati pacarmu tidak menginginkanmu lagi. Naomi bercanda. Pacar apanya? Jangan bicara sembarangan. Wajah Paula memerah hingga bagian bawah telinganya. Dasar, Naomi berkata dengan senyum jahat. Dia kembali lebih awal demi kamu. Nona Tracy menukar kontribusimu dengan kesalahannya. Tapi kamu tidak mau. Benar-benar tidak punya hati nurani. Nona Tracy, beri dia pelajaran. Paula terlihat malu seperti gadis kecil. Sudah-sudah, tidak menggodamu lagi. Tracy tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wajahnya penuh dengan rona merah. Semuanya masih muda dan jatuh cinta itu normal. Hartono adalah anak yang baik. Kamu harus menghargainya. Tapi, hanya kita bertiga yang tahu tentang kelalaiannya. Bukankah tidak akan jadi masalah jika kita tidak melaporkannya? Tracy berdiri. Oke, istirahatlah dengan baik. Kita harus ke bandara untuk melihatnya. Jika benar-benar terjadi masalah, Hartono dan kamu akan berada dalam masalah. Benar-benar, Paula mengangguk. Tabib Hansen sangat penting. Jangan sampai terjadi masalah. Aku akan mengutus satu orang untuk melindungimu. Jaga dirimu baik-baik. Tracy menepuk lengannya dan berbalik pergi, serta mengutus seorang pengawal yang tinggal di sisi Paula. Nona Tracy, Anda sangat baik pada kami. Naomi menghela napas dengan tulus. Maksudmu, Tuan tidakkah baik? Tracy bertanya balik. Bukan. Bukan itu maksudku. Naomi buru-buru menjelaskan. Tracy menatap wajahnya yang memerah. Ia tidak bisa menahan tawanya. Tapi dia berpura-pura dingin dan berjalan maju dengan cepat. Naomi mengikuti di belakang. Melihat ke belakang dan bibirnya tersenyum indah. Dibandingkan dengan ketegasan dan sikap dingin Lorenzo, Tracy tampak lebih manusiawi. Meskipun mereka memiliki kebencian yang mendalam pada keluarga Wollens, tapi Tracy tidak pernah mencegah mereka untuk berinteraksi dengan keluarga Wollens. Ini dia. Jauh di lubuk hatinya, dia masih seseorang yang baik hati dan lembut. Tracy bergegas ke bandara bersama orang-orangnya. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba melihat iring-iringan mobil keluarga Wollens melaju kencang dari samping. Apa yang terjadi? Naomi memandang rombongan di luar sambil mengerutkan kening. Dengan barisan yang begitu banyak, melaju secepat itu. Apakah terjadi masalah? Tidak mungkin kan? Wajah Tracy murung. Cepatlah. Baik, Paula terluka parah. Para pengawal wanita lainnya memiliki keterampilan mengemudi yang terbatas, sehingga mereka masih terlambat tiba di bandara 10 menit. Sekelompok orang bergegas ke lokasi penjemputan dan menemukan bahwa pengawal keluarga Wollens sedang mencari dengan panik. Naomi melirik seseorang yang familiar dan segera melangkah maju untuk bertanya, "Ada apa? Bukankah kalian sedang menjemput Tabib Hansen?" Tabib Hansen diculik, pria itu berkata dengan cemas. "Kami sedang mencarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menculiknya?" Naomi buru-buru bertanya. "Masih belum tahu." Bab 998. Setelah itu, pengawal keluarga Wollens berangkat dengan tergesa-gesa dan melanjutkan perjalanan. Tak disangka, hal ini benar-benar terjadi. Naomi mengertakkan giginya dengan marah. Hartono benar-benar terlalu ceroboh. Namun malam ini Tabib Hansen tiba di kota Bunaken. Kenapa dia malah kembali lebih awal? Tabib Hansen diculik. Bagaimana ini? Sekarang tidak ada gunanya panik. Tracy mengerutkan kening. Selidikilah situasi spesifiknya. Baiklah, Naomi hendak menyelidiki ketika tiba-tiba telepon berdering. Dia menjawab telepon dan wajahnya memucat karena terkejut. "Apa? Serius? Sambut dengan baik. Jangan diabaikan. Kami akan segera kembali." Setelah menutup telepon, Naomi dengan hati-hati melihat sekeliling, lalu mengatakan sesuatu di telinga Tracy.
Tracy terkejut. Apa? Sungguh? Bisik Naomi. Orangnya Tuan. Kembalilah sekarang. Baiklah. Tracy melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa dan menemukan seorang lelaki tua dengan rambut putih tulang duduk di meja kopi sambil minum teh. Ada seorang pria dan wanita muda berdiri di sebelahnya. Setelah melihat Tracy, mereka semua tercengang. Kak Tracy. Amanda memeluknya, lalu memegang tangan Tracy dan berkata dengan penuh emosi, "Aku tidak salah lihat kan? Benar-benar Kak Tracy. Kakak tidak mati. Masih hidup baguslah." Amanda. Tracy sekilas mengenalinya dengan emosi yang rumit. "Kamu sudah tumbuh dewasa." Amanda memeluk Tracy dengan erat sambil menangis sedih. "Kami semua mengira kakak sudah mati. Kami benar-benar sedih. Aku tidak percaya saat mereka bilang kakak masih hidup. Tapi ternyata benar." Murid kecil Dixon sangat senang ketika dia melihat Tracy. "Orang-orang dari keluarga Wollens memaksa kami hampir tanpa ampun. Tak disangka. Begitu tiba di bandara, kami dibawa pergi oleh sekelompok orang yang lain dan kami ketakutan setengah mati." "Tidak apa-apa." Tabib Hansen menatap Tracy sambil tersenyum. "Tuhan membantu orang baik." Kalimat ini benar juga. "Tak disangka. Bisa bertemu denganmu lagi." Ketika Tracy melihat Tabib Hansen, dia teringat 2 tahun yang lalu. Dia dan Bibi Juni pergi ke kota tua untuk mencari perawatan medis dan jantung terasa sakit. Hidup ini benar-benar berubah-ubah. "Iya." Tabib Hansen dipenuhi dengan emosi. "Aku baru saja mendengar tentangmu dan aku benar-benar merasa." Bibi Juni pernah bilang, "Ayam yang aku pelihara kurang gemuk. Lain kali dia akan datang lagi ke kota tua untuk mengajariku cara beternak ayam." Tak disangka. Mendengar semua orang yang menyebut Bibi Juni, Tracy tidak bisa menahannya, matanya memerah. Tabib Hansen menghela nafas dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu 2 tahun terakhir ini?" "Kakakku kenal seorang dokter jenius. Dia menyiapkan ramuan obat untukku dan memintaku minum sebotol setiap minggu sampai sekarang." Tracy menjelaskan situasi pengobatannya dan akhirnya menambahkan, "Ini tidak penting. Sekarang jika tidak ada petir, biasanya aku tidak akan mengalami kejang. Yang penting adalah putriku. Dia telah menginfeksi sejenisnya racun dan sekarang kesehatannya sangat buruk. Cepat bawa anak itu padaku." Tabib Hansen buru-buru berkata, "Anak itu tidak ada di rumah. Aku akan." Ponsel Tracy berdering sebelum dia selesai bicara. Dia segera berjalan ke samping untuk mengangkat telepon. "Kak, dokter sudah diundang. Kamu yang menjemput anak itu sendiri atau aku bantu?" Perkataan Lorenzo selalu santai, tanpa jejak, tapi tetap ada semacam dominasi arogan. Arti perkataan dia sudah jelas. Dia tidak ingin membuat adiknya ditindas oleh keluarga Wollens. Jadi dia langsung membawa Tabib Hansen ke rumah Mor. Sekarang arti perkataannya adalah jika Tracy bisa menjemput anak dengan lancar, maka segeralah pergi. Jika tidak, biarkan kakak yang membantunya. "Aku akan pergi sendiri." Tracy buru-buru berkata, "Malam ini, aku akan membawa anak itu kembali. Jangan membuatku kecewa." "Mengerti. Terima kasih Kak." Setelah menutup telepon, hati Tracy masih gelisah. Dia tahu temperamen kakaknya. Jika dia tidak bisa menjemput anak itu malam ini, dia mungkin akan menyuruh orang-orangnya membawa senjata dan masuk ke rumah tuan besar untuk langsung menjemput anaknya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.